Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan Ustadz, nama saya Payumadi dari kelas C semester 6 non reguler Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini insyaallah saya akan menjelaskan dan akan membahas mata kuliah pembelajaran Quran dan hadis, yakni yang pertama ulumul Quran dan yang kedua adalah ulumul hadis. Adapun ulumul Quran, Al-Quran yaitu pengertian dari dua kata bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'an, kemudian alima ya'lamu ilman. Nah, kata yang pertama al-ulum adalah bentuk jamak dari ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Adapun Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi pengertian Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui antara malaikat Jibril, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun orang yang membacanya akan mendapat pahala, adapun orang yang mendengarnya juga akan mendapat pahala. Kemudian pembahasan dalam ulumul Quran akan terdiri dari berbagai macam yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian terdapat pemahaman dan pengertian yang disebutkan oleh Man Al-Qattan, yang berarti ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan Al-Quran dari sisi informasi asbab nuzulnya, lalu ada kodifikasi, kemudian tertib penulisan Al-Quran baik ayat makkiyah maupun ayat madaniyah. Ini semua menurut pandangan Man Al-Qattan. Kemudian ruang lingkup ulumul Quran ini cukup luas dan akan kita bahas secara singkat baik asbabun nuzulnya maupun i'jaznya. Dan inilah pembukaan saya terkait ulumul Quran. Kemudian selanjutnya, sejarah dari turunnya Al-Quran ini yang kita ketahui itu berlangsung selama 23 tahun, yang mana Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Dan sejarah turunnya Al-Quran ini juga pertama kali secara keseluruhan disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran ini sekaligus ke Baitul Izzah, yaitu langit terdekat dari bumi. Dan dari Baitul Izzah inilah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu pun ada yang diturunkan karena sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, dan ada pula ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa sebab. Nah, kalau kita pahami terkait asbabun nuzul ini, pengertiannya ialah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pada awalnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran diturunkan berisi penjelasan umum, yang dimana para sahabat menjalani kehidupan bersama Rasulullah SAW. Kemudian timbul atau muncul masalah-masalah problematika kehidupan yang mana membutuhkan penjelasan syariat, dan secara khusus atau meminta penjelasan sesuatu yang masih samar. Hal inilah yang melatar belakangi asbabun nuzul. Lalu sebabnya turunnya Al-Quran disebabkan dua hal. Yang pertama, terjadinya peristiwa. Kemudian Al-Quran turun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, Al-Quran turun atas pertanyaan, adanya pertanyaan yang menyebabkan Al-Quran memberikan penjelasan. Seperti kisah Khawlah binti Sa'labah yang mengadukan zihar yang dilakukan suaminya Aus bin Samit kepada Rasulullah, sehingga turun surat menjadilah ayat pertama. Kemudian kesimpulan dari pembahasan ini bahwasannya turunnya Al-Quran yang pertama diturunkan karena adanya suatu peristiwa yang terjadi,
Dan kedua, turunnya Al-Quran ini diturunkan karena menjelaskan atau memberikan penjelasan atas pertanyaan para sahabat, baik itu dari segi asbabun nuzul, akan tetapi tidak semua ayat-ayat Al-Quran yang turun ini disertai dengan asbabun nuzul. Ada hanya yang disebabkan asbabun nuzul, dan ada yang turun tanpa disertai asbabun nuzul. Jadi perihal asbabun nuzul ini saya mengulas bahwasannya ada ayat Al-Quran diturunkan karena suatu peristiwa, dan ada pula turun karena problematika para sahabat Rasulullah pada zaman itu, maka turun ayat. Selain tadi kisah Haula binti Sa'labah, ada surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Yang mana surat Al-Fil ini Allah memberikan gambaran bahwasannya pasukan gajah yang mana hebat, kemudian banyak pasukannya, besar, hewan-hewan gazanya yang melakukan peperangan pada waktu itu, Allah tidak akan dalam arti Allah mudah, artinya melenyapkan atau menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Maka Allah menjadikan hikmah dari pasukan bergajah tersebut untuk orang-orang kemudian, yang mana jika orang tersebut punya kekuatan, punya senjata, kemudian tidak dilandaskan dengan keyakinan kepada Allah, maka Allah akan mudah untuk melenyapkannya atau membinasakan. Kemudian selain dari aspek asbabun nuzul, kita akan membahas tentang ragam corak penafsiran Al-Quran. Tafsir itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni fassara yufassiru tafsira, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Imam Al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran, baik dari segi pemahaman, makna, atau arti sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kesanggupan manusia. Dan untuk menjadi seorang mufassir ini ada kriteria-kriteria khusus agar tidak sembarangan orang untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara sembarangan. Untuk memahami makna Al-Quran dengan utuh diperlukan usaha penafsiran atau tafsir. Para mufassir Al-Quran telah menghasilkan berbagai karya tafsir yang beragam coroknya. Keragaman corak tafsir ini menunjukkan kekayaan khazanah intelektual Islam dan upaya para mufassir dalam memahami makna Al-Quran sesuai dengan konteks zaman. Kemudian yang pertama, berdasarkan metodenya. Tafsir ini terbagi menjadi 4, tahlili, ijmali, maudu'i, dan muqarrar. Adapun tafsir tahlili, itu tafsir yang menguraikan makna ayat secara terperinci berdasarkan kata, struktur kalimat, dan konteks ayat. Kemudian tafsir ijmali itu tafsir yang memberikan gambaran umum makna ayat tanpa terlalu detail. Yang ketiga, tafsir maudu'i, yaitu tafsir yang fokus pada satu tema tertentu dalam Al-Quran dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian yang terakhir, tafsir muqarrar, yaitu tafsir yang membandingkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, berdasarkan mazhabnya, dibagi dua, yang pertama tafsir sunni, yang kedua tafsir syiah. Tafsir sunni yang ditulis oleh ulama-ulama sunni mengikuti mazhab tertentu seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Kemudian tafsir syiah, tafsir yang ditulis oleh ulama syiah berdasarkan mazhab syiah seperti Ja'fari atau Zaidiyah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pendekatannya. Nah, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama tafsir ilmi, tafsir i'tiqadi, tafsir akhlaki, dan tafsir sufi. Tafsir ilmi itu tafsir yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan alam semesta. Adapun tafsir i'tiqadi itu tafsir yang fokus pada pembahasan akidah dan keimanan dalam Islam. Yang ketiga, tafsir akhlaki, tafsir yang membahas nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian terakhir ada tafsir sufi,
yaitu tafsir yang diwarnai dengan pemikiran dan pengalaman tasawuf dalam memahami makna Al-Quran. Kemudian terakhir, berdasarkan tujuannya, terbagi menjadi 3. Ada tafsir tarbawi, ada tafsir ijtimai, ada tafsir siyasi. Yang pertama, tafsir tarbawi. Tafsir yang bertujuan untuk membimbing pembaca dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tafsir ijtimai. Apa itu tafsir ijtimai? Itu tafsir yang membahas problematika sosial dan kemasyarakatan dalam perspektif Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tafsir siyasi, yaitu tafsir yang membahas konsep-konsep politik dan kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah, perlu diingat bahwa corak-corak penafsiran ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Seorang mufasir bisa saja menggunakan beberapa corak sekaligus dalam menafsirkan Al-Quran. Memahami ragam corak penafsiran Al-Quran membantu kita untuk memahami kekayaan makna Al-Quran dan memilih tafsir yang sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman kita. Jadi teman-teman, jika menemukan ulama tafsir yang mana beliau menulis kitab atau beliau membuka pengajian tafsir, maka bisa saja dalam kondisi tertentu beliau tidak hanya memakai satu metode saja, tapi mungkin beliau bisa memakai beberapa metode yang lainnya. Kenapa? Karena ulama tafsir yang menjelaskan tafsir atau yang mengajarkan tafsir akan disesuaikan dengan para jemaah yang menerangkan tafsir tersebut, yang mana ulama atau penceramah yang ahli tafsir menginginkan bahwasannya orang yang mendengarnya bisa memahami makna Al-Quran dengan baik. Kemudian setelah kita membicara ulumul Quran baik dari asbabun nuzulnya maupun ijaznya, yang kedua kita ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Ya, kita perhatikan hadis secara bahasa Arab ini bermakna komunikasi, cerita, perbincangan. Dan secara etimologi yaitu bermakna suatu baru atau khobar yang diterima sedikit atau banyak. Nah, kemudian yang pertama tadi ulumul hadis, yang kedua kehujahan hadis. Kehujahan hadis menunjukkan peran pentingnya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, memahami dan mempelajari hadis secara tepat akan membantu umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Nah, kemudian kehujahan hadis ini dibagi menjadi 3. Ada yang kehujahan hadis sahih, yang kedua kehujahan hadis hasan, yang ketiga kehujahan hadis dhaif. Nah, kehujahan hadis sahih dapat dijadikan landasan hukum syariat muslim, namun berbeda pendapat ketika kehujahan hadis ini digunakan dalam akidah atau dalam masalah keyakinan. Jadi 4 mazhab ini dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali semua bersepakat bahwasanya kehujahan hadis sahih ini bisa digunakan menjadi landasan hukum syariat muslim kecuali masalah akidah. Dalam akidah ada perbedaan pendapat antar mazhab. Yang kedua, kehujahan hadis hasan. Sebagaimana kita ketahui, hadis sahih menurut ulama para ahli hadis bahwa hadis hasan baik hasan izati ataupun hasan al-ghairi juga dapat bisa dijadikan hujjah sebagai kepastian suatu hukum yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan kualitas masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu kehujahan hadis dhaif. Di sini terjadi berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Abdul Hazam, dan para imam hadis yang lainnya, mereka tidak membolehkan beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Jadi dari ulama-ulama yang telah saya sebutkan, mereka mengatakan bahwasanya kehujahan hadis dhaif itu secara mutlak tidak boleh digunakan dan tidak boleh dipakai dalam kondisi apapun. Meskipun fadhailul a'mal, yaitu amal itu utama. Kemudian ada satu ulama menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dia mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan dengan bersyarat yang sangat ketat. Jadi sekalipun dibolehkan harus dengan persyaratan yang sangat ketat.
Dan ketika seseorang ingin menyampaikan suatu amalan yang bersandar pada hadis dhaif, maka hadis dhaif ini harus disampaikan penjelasan bahwa ini bersumber dari hadis yang dhaif, dan tidak boleh menutupi hadis yang bersumber dari hadis yang dhaif. Jadi jika ada ustadz atau ulama yang memakai pendapat Imam Hajar al-Asqalani dalam ceramahnya yang mana beliau menggunakan hadis-hadis dhaif, maka selain beliau memberikan hadis dhaif tersebut, beliau juga menyatakan dan memberitahukan kepada jemaahnya bahwasannya hadis yang dibawakan oleh beliau, hadis yang dikatakan oleh beliau, itu adalah hadis-hadis dhaif yang mana tidak bisa secara sembarangan dipakai atau digunakan, baik dalam memberitahukan atau menjelaskan kepada orang ataupun diamalkan untuk diri sendiri. Maka yang boleh diamalkan, kemudian diberitahukan, diinformasikan kepada jemaah, yaitu kehujahan hadis sahih dan hasan. Jadi kesimpulannya, kehujahan hadis ini sangat penting perannya di dalam ulumul hadis. Kenapa? Karena ini sebagai pondasi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi ketika nanti ada seseorang atau ada masyarakat tertentu yang mengalami masalah problematika yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka tugas ulama di daerah tersebut mencari sebuah hadis atau satu hadis yang bisa menyelesaikan atau ada solusi untuk menyelesaikan problematika tersebut. Akan tetapi yang dipilih atau yang digunakan dalam menyelesaikan problematika masalah tersebut ialah cari yang paling sahih, kemudian yang hasan. Setelah hasan dan sahih tidak ada, baru mencari hadis yang dhaif. Ini pun ada kriteria dan cara tertentu dan orang-orang yang mengamalkan hukum hadis dhaif tersebut. Baik Ustadz dan teman-teman, itu jadi dari saya penjelasan dari ulumul Quran dan ulumul hadis. Ulumul Quran tadi ada asbabun nuzul, kemudian pengertian al-ulum dan Al-Quran, kemudian ada ijaznya tadi. Adapun ulumul Quran ini dilengkapi dengan penafsiran. Penafsiran ini membantu umat Islam untuk memahami makna ayat Al-Quran. Dan adapun ulumul hadis, yaitu berasal dari kata bahasa Arab, yakni komunikasi, cerita, yang mana memberikan suatu kabar yang baru, yang insya Allah dan pasti hadis dan Quran ini akan terus berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain, yang akan membantu kehidupan manusia semakin lebih baik lagi ke depannya dan bisa menyelesaikan problematika manusia yang terjadi. Baik, itu saja dari saya. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, wa taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.